GPD Metro yang dikasih oleh Tuhan, semuanya tentu sehat-sehat saja ya di rumah. Kita percaya melalui apa yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan saudara mengikuti YouTube channel kita semua dengan nama GPDI Metro Lampung. Di sana saudara bisa mengikuti ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya supaya semua dapat notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mohon maaf karena ada gangguan sedikit saudara, tapi saya percaya tidak pernah mengurangi sukacita kita untuk kita datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita persiapkan hati kita mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang kepada Dia dan mau katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Amin, amin. Menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, kami menyembah Engkau, kami menyembah-Mu Yesus. Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami.
Roh Kudus, segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Bapa, Yesus. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap kami umat-Mu Bapa. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu. Biarlah setiap umat-Mu dipuaskan oleh hadirat-Mu Bapa. Yesus. Terima kasih Bapa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Saya minta dengan hormat Ibu Gembala mengawali kita di dalam doa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin, amin, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita semua bersuka cita. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
selamanya. Mari lebih semangat saudaraku, katakan hanya Engkau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Sekali lagi dari awal. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita semua, amin. Saya percaya kita semua pasti beroleh kekuatan yang baru hari ini, haleluya. Kita mau ganti pujian kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu dan keselamatanku.
hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi lariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Saya tahu bahwa firman Tuhan menjadi jawaban atas setiap kita. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, saya percaya firman Tuhan menjadi jawaban pagi hari ini. Kita mau katakan seperti rusa rindu sungai. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari katakan Yesus, 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 Yesus. Kau berarti
bagiku. Oh, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari katakan dari awal. Seperti rusa rindu, amin, sungaimu, jiwaku rindu. Engkau, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu, sungaimu, jiwaku rindu. Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kau panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau tahu isi hati kami Tuhan, seluruh sidang jemaat GPDI Metro, bahwa kami terus belajar untuk mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Apapun yang sedang terjadi tidak membuat kami menjadi lemah di dalam mengiring kepada Engkau. Ini adalah kesempatan pembuktian iman kami kepadamu, bahwa kami sungguh-sungguh cinta kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Segala pekerjaan iblis yang mencoba mengintimidasi, mengganggu pekerjaan pemberitaan firman, kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu tertuju atas kami semua yang sedang
mendengar firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya sampai hari ini Allah tetap menyertai kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Dan menjadi doa kami semua, biarlah sidang jemaat GPDI Metro Anda tetap dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan. Usaha yang Anda rintis, hidup, pendidikan anak-anak, dan hubungan keluarga tetap harmonis karena kasih Allah yang bekerja di antara kita. Kita buka Alkitab dan menemukan pembacaan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-8. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8. Saudara Theo bisa membantu saya membacakannya bagi kita semua. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8, firman Tuhan, kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayatnya yang ke-9. Ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 10. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayatnya yang ke-11 dan 12. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya memberi tema untuk kita pelajari bersama, hidup dalam persatuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalimat pendek yang menjadi tema pemberitaan firman Allah pagi hari ini sudah menjadi tema global. Di seluruh belahan bumi orang menginginkan persatuan, karena memang persatuan membuat hidup kita menjadi harmonis, dan Anda memperhatikan mereka yang bersatu lebih mudah untuk mencapai target yang disepakati bersama. Itu sebabnya pemerintah Indonesia mencanangkan agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang memiliki spirit dalam hidup bergotong royong, mengatasi pandemi yang juga terjadi di negara kita hari-hari ini. Dan bila kita lebih jauh memperhatikan firman Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, persatuan adalah sesuatu yang keluar dari hati Bapa sendiri, terungkap dari doa Tuhan Yesus yang bila Anda perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-21. Mari, Theo. Yohanes 17 ayat 21, firman Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, inilah doa Yesus yang dinaikkan kepada Bapa di surga agar seluruh anak-anak umat kepercayaannya dapat bersatu di dalam Dia. Karena seperti Bapa dan Yesus yang adalah anak satu, maka gereja pun harus melakukan prinsip kerja yang sama, hidup di dalam persatuan. Satu saat Imam besar Kayafas menubuatkan bahwa Yesus mati itu pun untuk mempersatukan anak-anaknya yang tercerai-berai. Kalau Anda lihat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12, mari kita simak dan perhatikan
baik-baik ayat ini, saudara. Yohanes 10 ayat 12, firman Tuhan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Pasal 11 ayat yang ke-52. Kita naik dan perhatikan ayat ini seperti yang saya sampaikan tadi di atas. Nubuatan daripada Kayafas. Pasal 11 ayat 52. Iya. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Haleluya. Katakan amin. Amin. Allah bahkan dia rela mati untuk menyatukan anak-anaknya yang tercerai-berai. Pola ini seharusnya yang menjadi gaya hidup orang-orang percaya, umat-umat Kristen di tengah-tengah kesulitan akhir zaman. Kita harus bersatu. Tentunya untuk mencapai hal tersebut, sebagaimana nasihat yang kita sudah baca bersama di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8, mari kita hidup dalam seia dan sekata. Lalu mari kita juga memiliki perasaan yang sama. Perasaan yang sama itu dikerjakan dalam bentuk yang lebih konkret, di mana gereja harus bisa saling mengasihi. Anda harus bisa memperhatikan satu yang dengan yang lain, memiliki hati yang mengasihi dan dikerjakan dengan rendah hati. Bahkan kalau saudara perhatikan ayat-ayat berikutnya, untuk itulah Anda dipanggil supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kalau pola hidup persatuan ini menjadi gaya hidup kita berkomunitas, baik dalam komunitas kecil yaitu gereja, berbangsa dan bernegara, maka saya percaya panggilan kudus Allah supaya kita bisa memberkati dan menjadi sarana bagi kemuliaan Allah. Banyak orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang percaya, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan pada 1 Petrus ayat berikutnya juga dikatakan di sana, Anda harus berperilaku sebagai anak Tuhan yang memiliki pengendalian diri yang kuat. Jika ada orang mencaci maki Anda, Alkitab berkata jangan balas itu dengan caci maki. Bila ada orang yang mungkin memfitnah Anda, jangan balas dengan perilaku yang sama. Lalu hal yang berikutnya, Allah juga menginginkan saya dan saudara untuk bisa hidup dalam persatuan adalah menjaga dan sekaligus mengekang lidah kita untuk hanya mengeluarkan kalimat-kalimat atau perkataan yang memberkati banyak orang. Saudara, hidup dalam persatuan tidak bisa dilepaskan dari gesekan. Dan gesekan ini seringkali berpotensi memecah belah sebuah persatuan yang sudah dibangun. Tapi firman Allah sudah memberikan nasihat kepada kita semua, biarlah kita tetap hidup di dalam persatuan. Kedatangan iblis yang dianalogikan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dan 12 sebagaimana pembacaan tadi di atas, dia datang sebagai pencuri, dia datang sebagai serigala yang ingin mencerai-beraikan, bahkan dia juga ingin membunuh hidup orang percaya. Sasaran iblis, saudara, bukanlah hanya secara fisik, tetapi dia ingin iman saudara menjadi mati, kepercayaan kita kepada Allah gugur di tengah jalan. Dan sesuai dengan pemberitaan firman Allah yang saya ingin sampaikan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-12 tadi adalah, iblis ingin persatuan keluarga dicerai-berai. Iblis ingin melihat gerejanya hancur karena benih perpecahan diberikan seperti benih yang dia taburkan di ladangnya Allah. Itu sebabnya dibutuhkan kepekaan, mengasah diri untuk selalu punya perasaan yang sama. Jika hari-hari ini kita menemui kesulitan untuk bisa beribadah, bukan berarti mengurangi gairah Anda untuk tetap mencari Tuhan.
Dengan cara seperti apa? Membangun mesbah keluarga yang telah saya buat bersama dengan Ibu Gembala dan staf penggembalaan. Terus bangun mesbah pribadimu. Dan jangan Anda membiarkan ibadah online ini sebagai sebuah paksaan dalam tanda kutip. Karena survei membuktikan banyak orang berkata tidak enak mengikuti ibadah online. Tidak seperti di gereja, seperti sedia kala. Saya harus akui itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi kalau spirit, gairah untuk mencari Allah yang didasari perasaan yang sama untuk tetap bisa mencari wajah Allah, untuk tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan, maka saya percaya saudara tetap akan ada di channel yang sama di Facebook GPDI Metro. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau saudara sedang duduk di kanan dan kiri, bilang sama istri, katakan kepada anak-anakmu, katakan kepada suamimu, papi, apapun yang terjadi, kita harus tetap setia melakukan ibadah online. Haleluya. Saya ingin memberikan contoh dan sekaligus mari kita belajar saudara dari sebuah kesalahan, dan saya berharap hati-hati jangan sampai ini terjadi dalam persatuan yang sudah kita bangun berpuluh-puluh tahun sebagai bagian dari tubuh Kristus. Bilangan pasal yang ke-16. Mari Bapak Pendeta Muda Si Hombing membacakannya untuk kita semua. Bilangan pasal 16. Iya. Ayat pertama. Ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Korah bin Israel bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri atau di atas jemaah Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya. Ayat 31. Ayat yang ke-31 dan 32. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Apa yang dicatat dan ditulis di dalam Alkitab adalah contoh dan teladan yang harus disikapi dengan bijaksana agar kita tidak mengulangi kesalahan dan kebodohan yang sama. Saudara perhatikan pemberontakan Korah, Datan dan Abiram yang berhasil mempengaruhi 250 orang terkemuka yang telah ditunjuk dan dipilih oleh Musa untuk menguasai kelompok 1150 dan 10 orang. Apa yang terjadi saudara? Mereka terlibat dengan konspirasi, menghadap kepada Musa dan berkata pada ayat yang kedua, mengapa engkau hendak menewaskan kami? Kami sama-sama orang kudus, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sangat alkitabiah. Kalau kita coba perhatikan apa yang mereka katakan, bahwa mereka adalah hidup dalam satu komunitas yang sama, berada dalam tuntunan dan pimpinan Allah, siang hari dinaungi oleh tiang awan dan malam hari dipimpin oleh tiang api. Saudara perhatikan baik-baik, benih perpecahan itu mulai ditabur oleh Korah, Datan dan Abiram. Seperti sebuah ragi, akhirnya mengkamirkan semua adonan saudara. Rakyat pada saat itu akhirnya terpecah belah. Mereka mengharapkan supaya Musa segera dilengsarkan. Mereka berharap dengan kudeta yang mereka lakukan hidup mereka akan lebih baik.
Saudara lihat respon daripada Musa yang sangat-sangat bijaksana. Musa berkata kepada Datan, pada ayat-ayat berikutnya saudara bisa perhatikan nanti satu pasal ini. Musa setuju saudara dengan Korah. Dia berkata, ia dan Harun tidak lebih baik daripada yang lain. Kemudian Musa juga setuju bahwa Israel adalah umat pilihan, terutama Bani Lewi yang telah dipilih oleh Allah, dikhususkan untuk melayani Allah di kemah atau di tempat persekutuan yang telah ditunjuk oleh Tuhan. Tetapi perhatikan baik-baik, ada satu hal yang tidak dimengerti oleh Korah, Datan dan Abiram. Tidak semua orang Israel dipilih jadi pemimpin. Belajar saudara kepada prinsip otoritas. Benih perpecahan selalu dimulai dari sikap ketidakpuasan atas kepemimpinan yang Allah telah delegasikan kepada seseorang. Dan ini saudara bisa perhatikan di berbagai tempat, di dunia rohani sampai di dunia sekuler. Selalu dimulai bibit perpecahan dan persatuan dari orang-orang yang tidak mau tunduk kepada otoritas. Sementara kita sudah belajar, otoritas itu adalah payung yang menaungi hidup komunitas. Keluarga akan tentram, keluarga akan diproteksi dari hujan jika payung itu diperlakukan pada tempatnya. Jika suami dihormati sebagai pemegang otoritas. Dalam hidup pelayanan dan pengembalaan, jika pemimpin-pemimpin rohanimu diberikan porsi yang tepat, dihormati sesuai dengan otoritas yang dia miliki. Bukan berarti saudara, kita tidak punya hak untuk memberikan masukan, tidak. Tetapi biarlah Anda berdoa supaya pemimpin-pemimpin, baik di keluarga, di gereja, di hidup berbangsa dan negara, mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Amin. Dan kalau kembali kepada firman, orang-orang yang berani menebarkan benih perpecahan, mereka harus menanggung akibatnya. Ayat yang ke-30 dan ke-31 sangat tragis, belum pernah terjadi, dan saya berdoa ini tidak terulang lagi. Korah, Datan dan Abiram serta 250 orang keluarganya mati ditelan oleh bumi. Mereka hanya bisa menjerit sesaat, dan seketika itu juga saudara perhatikan dalam pembacaan, tiba-tiba mulut bumi tertutup kembali dan mereka turun ke dunia orang mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Cepat atau lambat, orang-orang yang mencoba menanamkan benih perpecahan, baik di tengah keluarga, dalam hidup berkomunitas, juga hidup berbangsa dan bernegara, harus menanggung konsekuensi atau akibat dari apa yang dia lakukan. Itu sebabnya saudara, sebagai gembala sidang, saya percaya kita harus tetap menjaga persatuan ini. Kita harus berpikir ke depan, bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Kalau gaya hidup kita tinggal di dalam persatuan, tidak ada keinginan sedikit pun untuk melanggar nilai-nilai kebenaran. Kita saling menyayangi, kita saling mengasihi, punya perasaan yang sama. Jika pemimpinku disakiti, itu pun rasa sakit yang sama menjadi rasa sakit seluruh jemaat. Jika keluarga besar GPDI mengalami kekurangan di tengah-tengah pandemi seperti ini, mari saudara tingkatkan apa yang saudara sudah lakukan. Prioritas kita adalah peduli dengan saudara seiman kita. Sisihkan saudara. Saya melakukan ini bukan bermaksud ingin dipamerkan, tidak. Tetapi saya tahu dengan cara seperti ini, sekalipun kita berbagi sedikit dari apa yang kita punya, saudara telah mempraktekkan gaya hidup Bapa di sorga, gaya hidup Tuhan yang kita sembah, hidup dalam persatuan, seia, sekata, seperasaan, dan saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Haleluya. Pertanyaannya, apa yang Anda akan dapatkan ketika keluarga dan gereja bersatu? Yang pertama saudara, persatuan itu bukan berarti semua pihak melakukan hal yang sama. Katakan amin. Amin. Persatuan itu tidak berarti semua pihak melakukan hal yang sama. Allah sudah tunjuk siapa yang menjadi pemimpin.
Di bidang apapun pemimpin itu pasti ditempatkan dan dipilih oleh Allah lewat pemegang otoritas. Dan saudara bisa perhatikan hal itu di dalam Keluaran pasalnya yang ke-17. Ya, Keluaran pasalnya yang ke-17. Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-8 dan Keluaran 17 ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. 11. Lalu terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Perhatikan baik-baik saudara pembacaan kita. Ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa berhadapan dengan bangsa Amalek, Musa memerintahkan kepada Yosua, engkau bawa bangsa ini keluar berperang melawan Amalek, tetapi aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara perhatikan baik-baik, pembagian job ini begitu jelas. Ada yang harus berperang, dan bagian Musa adalah berdoa. Pemikiran kritis kita, manusia yang hidup di akhir zaman mungkin akan berkata seperti ini, alangkah ringannya tugas Musa, dia hanya berdoa, dia hanya mengangkat tangan. Seperti orang yang sedang memerintahkan tugas kepada bawahannya. Dia tidak melakukan tanggung jawab sama sekali. Itu pikiran orang kebanyakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kritis itu boleh. Tapi kalau Allah yang sudah memberikan tugas atau job, itu pasti punya nilai-nilai yang berfungsi sesuai pada tempatnya masing-masing. Saudara lihat ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Setelah Yosua maju berperang, Musa naik ke atas bukit, dan perhatikan baik-baik, ada Harun dan Hur yang mendampingi Musa. Ayat 11 berkata, setiap kali Musa mengangkat tangan, maka kemenangan ada di pihak bangsa Israel. Tetapi jika ia mengurunkan tangannya, lebih kuatlah bangsa Amalek. Disinilah nilai persatuan yang hakiki. Tidak ada yang lebih ringan, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih perkasa. Tetapi kalau kita tahu fungsi kita masing-masing, saya percaya Yosua bisa menang karena ada Musa yang mengangkat tongkat naik ke atas, berdoa memohon kekuatan daripada Allah, ditopang oleh Harun dan Hur, maka kemenangan itu akan dimiliki oleh bangsa Israel yang melawan Bani Amalek. Aplikasinya sederhana. Kalau hidup dalam persatuan, Anda tahu fungsi Anda masing-masing tanpa komplain, tapi berkata dengan rendah hati, terima kasih untuk job yang Allah berikan kepada aku, terima kasih untuk papa yang baik hati, terima kasih untuk mama yang setia mendidik kami, dan orang tua berkata terima kasih untuk anak-anak yang kau percayakan hadir bukti buat cinta kami untuk kami didik. Haleluya. Persatuan ini yang akan membuat keluarga kita kuat, dan keluarga yang kuat menjadi gereja GPDI Metro kuat untuk menuai jiwa-jiwa. Haleluya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam kesatuan ada unsur saling menolong. Seperti yang dilakukan oleh Musa dalam pembacaan kita bersama Harun dan Hur dan Yosua. Saudara, coba kita baca Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Ya.
Ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Haleluya, haleluya. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ketika kita saling menolong, sebagai bukti konkret dari persatuan yang kita bangun bersama, Anda sedang mengerjakan hukum Kristus. Hukum Kristus selalu berakhir kepada janji Allah yang digenapi dalam hidup seseorang. Dan itu Anda akan lihat dalam poin yang ketiga. Coba kita baca Mazmur 133 ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat yang ketiga. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Masih dibuka. Sesungguhnya, 133 ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Perhatikan, ada tangan Allah yang memerintahkan berkat jika ada persatuan di sana. The fingers of God, ya, tangan jari Allah yang akan memberkati jika persatuan itu ada. Kita melakukan perintah Kristus, tolong menolong, sehati sekata, saling melakukan dengan rendah hati dan menguji apakah perbuatan kita ini hanya untuk kemegahan pribadi atau bagi kemuliaan Allah. Saya berdoa apa yang kita kerjakan semua hari-hari ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amen. Kita tahu kita diberkati itu semua karena kemurahan Allah. Kita hidup sehat hari ini semua karena kemurahan Allah. Dan kita kerjakan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita untuk tetap bersekutu, mempunyai persatuan sebagai anggota tubuh Kristus di bawah otoritas naungan kasih Allah di Gereja Pantekosta di Indonesia. Pagi hari ini saya mau berdoa bagi jemaat. Biarlah saudara tetap rukun, suami istri tetap rukun, anak-anak rukun dengan orang tua. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu? Coba Anda peka dengan keadaan ya. Hari-hari ini iblis lewat pandemi yang terjadi di dunia di mana kita hidup, berhasil merontokkan sendi ekonomi, berhasil memberhentikan sementara praktek hidup berjemaat, di mana setiap minggu mereka pergi ke gereja. Dia juga berhasil membuat banyak orang menjadi stres. Tapi Anda perhatikan baik-baik, anak-anak Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh kepada Allah, tetap kuat, tetap eksis mencari Allah. Tapi senjata mutakhir yang terakhir dipakai oleh iblis adalah menciptakan persatuan gereja menjadi terpecah belah. Lihat di media sosial beberapa waktu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, pemimpin-pemimpin rohani saling menyerang. Satu gereja berkata itu adalah perampok, itu adalah penyesat. Di level pemimpin saling menyerang di media sosial. Saya hanya bisa berdiam diri. Saya tahu kapasitas saya dan saya tidak ingin memperkeruh suasana. Iblis hampir saja berhasil memecah belah persatuan tubuh Kristus.